Shalom semua, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, karena atas kasih dan kemurahan Tuhan, kita dapat terus dipertemukan di dalam ibadah minggu. Walaupun secara online, tapi saya percaya di mana Anda berada, berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan terus tetap menyertai dan memberkati kita semua. Kita bersyukur karena walaupun masih dalam keadaan pandemik, ya masih di dalam MCO, tapi kita bersyukur karena Tuhan terus memberikan kita kekuatan, Tuhan terus memberikan kita kegairahan, Tuhan terus memberikan kita suatu keinginan, kerinduan untuk bersekutu bersama. Jadi tidak ada apa-apa yang boleh menghalangi kita untuk dapat berkumpul bersama. Ya, kita boleh berkumpul secara online seperti yang kita terus adakan sampai pada saat ini. Jadi mari sebelum kita mau memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama istihad dan katakan bersama-sama di hadapan Tuhan satu pengakuan kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi kita akan melakukan pengakuan iman Kristen. Mari saya bersama-sama dengan saya, pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan di mana Anda berada, mari kita persiapkan diri kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Syurgawi, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Karena sekali lagi Tuhan Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk terus dapat berkumpul bersama di dalam ibadah kami secara talian. Dan kami dapat terus bersama-sama memuji meninggikan nama-Mu, juga belajar firman-Mu. Justru Tuhan pada pagi hari ini kami terus mau menaikkan syukur dan terima kasih kami. Karena di mana kami berada, Tuhan kami percaya kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan dan anugerah Tuhan terus menyertai kami. Walaupun di sekitar kami ini Tuhan Yesus, di dunia sekarang ini penuh dengan ketakutan dan penuh dengan segala keadaan-keadaan yang menakutkan. Tapi Tuhan, janji firman-Mu bahwa Engkau Immanuel dalam hidup kami. Justru Tuhan Yesus, mari Bapa, berikan kami sesuatu kekuatan untuk terus memegangkan iman kami, iman percaya kami, supaya kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu, terus dapat hidup mengandalkan Tuhan, terus dapat hidup di luar dan terus dibebaskan daripada roh ketakutan dalam kehidupan ini. Dan biarlah Bapa dalam hidup ini, kami dapat terus memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kami dikuatkan, kami disegarkan, kami terus dapat memuji meninggikan nama Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Satu-satunya yang andalan dalam kehidupan kami. Satu-satunya yang boleh memberikan kami setiap jawaban akan setiap persoalan kami. Justru Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Masa yang sangat sederhana ini, masa yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kami. Dapat bersekutu, berkumpul bersama dalam ibadah. Walaupun secara online, tapi mari Tuhan Yesus kuatkan dan teguhkan kami. Keluarga-keluarga yang sedang dalam ibadah
menonton sekarang ini, mari Tuhan, apapun persoalan, apapun pergumulan, Tuhan Engkau jamah dan Engkau memberkati mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka jalan keluar akan segala perkara yang dihadapi. Karena Tuhan Engkaulah satu-satunya yang menjadi jawaban akan segala perkara, pergumulan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, urapi kami di saat ini. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh damai dan sukacita. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami terus layak memanggil Engkau, iya Aba, iya Bapa. Dan mari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang menjadi penolong kami yang setia, itu yang akan terus menolong kami, supaya kami fokus dan terus mengarahkan arah pandangan mata hati rohani kami hanya kepadamu pada pagi hari ini. Sertai anak-anakmu Tuhan yang siap di dalam pelayanan sepanjang aktiviti untuk pagi hari ini. Biarlah anak-anak yang Kau persiapkan khususnya untuk firman-Mu. Biarlah message itu adalah message yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Supaya kami terus dikuatkan, kami terus diteguhkan. Dan kami dapat terus memegangkan iman percaya kami. Hanya di dalam Engkau. Karena dalam Engkau ada kekuatan. Dalam Engkau ada pengharapan. Dalam Engkau ada penghiburan. Di dalam Engkau ada kemenangan. Dan biar Tuhan Yesus kami terus dikuatkan, diteguhkan. Dan terus dibentuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati anak-anak dan keluarga-keluarga yang di rumah. Berkati setiap kami. Biarlah terus nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mulakan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat setiap pribadi kami. Semua kita anak-anak Tuhan yang berada di rumah kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom kepada semua jemaat Tuhan, tidak kira dimanapun kita berada. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita semua berdiri dimanapun kita berada. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita menyatakan syukur kita bagi Dia untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan.
Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan. Kita terus nyatakan syukur kita bagi Dia. Kita katakan, kami naikkan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Mari terus tepuk tangan bagi Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan, dan kali ini kita akan memuji Tuhan dalam satu pujian dalam bahasa dusun. Mari kita sama-sama menyatakan pujian syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ada di rumah, mari kita sama-sama goyangkan badan. Sama-sama kita sematau bagi Tuhan. Haleluya. Musiko, ya hai Dia Tuhan, ngawi kosiananu, kumaidahan, mama rayo, ya hai ingaranu, iya no ipolidan, hiti koposion dahan. Soira otoroku, nawi winan soinu, soira otoroku, nawi kontianandu, mengusiko ya hai, narangu kasari,
Kristo. Soira osoroku na wiwi ng soinu. Soira osoroku na wiko siyanandu. Mongusikoyahan narangu kasari ikinawodahan. Soira osoroku na wiwi ng soinu. Soira osoroku na wiko siyanandu. Mongusikoyahan narangu kasari Kisong sogi kisong Mongusikoyahan narangu kasari Kisong sogi kisong Mongusikoyahan narangu kasari Kisong sogi kisong. Haleluya. Haleluya, mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, haleluya bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena ada Engkau Tuhan, kami tidak akan takut. Dan kami tidak akan cemas Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, benar Tuhan. Sungguh Kau hebat Tuhan dan ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, benar Tuhan. Kami nyanyi haleluya, haleluya bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi semua jemaat yang mendengar, baik yang berada di rumah, di mana saja berada. Karena kasih Tuhan, karena anugerahnya, kita ada seperti mana kita ada. Karena kasihnya kita diberi kekuatan, kesehatan, kita dipersatukan menyembah dan mau mendengar yaitu suara Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya mau membawa kita yaitu belajar tentang firman Tuhan yang saya petik daripada kitab Ibrani pasal yang ke-11 bermula ayat yang pertama hingga ayat yang 40. Tema yaitu firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi hari ini yaitu iman yang sejati. Sebelum saya membawa kita belajar tentang firman Tuhan ini, mari kita datang yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yaitu dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, mohon pimpinan dan Roh-Mu yang kudus memberi pengertian kepada kami kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang siap mendengar firman-Mu, beri kami pengertian akan firman-Mu, agar firman-Mu yang ditabur di dalam hati kami akan jatuh di tanah-tanah yang subur di dalam hati kami, agar benih firman-Mu tetap tumbuh subur dalam hati kami, agar kami dapat menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, di saat keadaan kita menghadapi pandemik ini, kita perlu yaitu memiliki iman yang sejati. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak orang di luar sana ketika mereka menghadapi kesulitan dalam hidup mereka, mereka sering bertanya, di mana pertolongan Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan kepada orang-orang yang di luar sana. Di mana perlindungan Tuhan? Tidak ada yang tertutup kemungkinan orang yang sudah percaya sekalipun masih ada yang bertanya, di mana ada perlindungan Tuhan ketika mereka mengalami keadaan yang sulit di dalam hidup mereka. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, bahkan mereka meninggalkan iman mereka. Saudara, satu pertanyaan
Mengapa orang sanggup meninggalkan imannya ketika mereka mengalami kesulitan dan kesukaran, yaitu di dalam kehidupan mereka? Jawabannya saudara, karena orang tersebut belum memiliki iman yang sejati. Karena orang tersebut belum, yaitu memiliki iman yang benar-benar di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kesimpulannya kita belajar tentang iman yang sejati, yaitu menurut kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama hingga ayat 40, berdasarkan yaitu firman Tuhan pagi ini. Saudara, saya hanya akan membaca ayat pertama. Manakala saudara-saudara yang ada di rumah, kamu terus membaca, yaitu firman Tuhan bermula daripada ayat yang kedua sehingga ayat yang ke-40. Saudara boleh terus membaca supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, perlu kita ketahui bahwa penulis Ibrani ini bertujuan menguatkan iman orang percaya di Ibrani pada saat itu. Mengapa saudara? Karena mereka orang-orang yang sudah percaya pada saat itu. Jemaat Ibrani mereka mengalami penganiayaan, boleh dikatakan di dalam kehidupan mereka adalah masa yang sangat sulit, yaitu sebagai percobaan iman, yaitu bagi mereka. Saudara, karena mereka mengalami penganiayaan, maka ada tanda-tanda menunjukkan bahwa mereka akan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Mungkin akan meninggalkan iman percaya mereka dalam Yesus Kristus. Dari itu saudara, penulis Ibrani ini menasihatkan mereka supaya tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap kukuh, yaitu di dalam Tuhan, sesuai dengan tema kita pada hari ini, iman yang sejati. Pada kesempatan ini saya membawa kita belajar dari 3 hal iman yang sejati. Ya, saudara, iman yang sejati itu seperti apa? Menurut Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40. Yang pertama, iman yang sejati harus memiliki dasar. Mengapa dikatakan harus memiliki dasar? Karena sesuatu yang memiliki dasar akan memudahkan mendapat keuntungan yang tidak
memiliki dasar akan mudah terumbang-ambing. Maka dari itu, saudara, saya tegaskan kepada kita, iman yang sejati itu harus memiliki dasar yang kokoh. Yang pertama yaitu Yesus Kristus Tuhan kita adalah dasar iman kita. Yang kedua ialah firman Tuhan itu sendiri adalah dasar iman kita sebagai orang yang percaya. Jika iman kita didasari pada dasar ini, kita akan menjadi orang yang kokoh, yaitu di dalam Tuhan. Kita akan menjadi orang yang kuat dalam Tuhan. Kita tidak mudah diumbang-ambing dengan keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tetap kuat, beriman, seperti mana yang kita katakan pada pagi hari ini. Yang kedua, saudara, iman yang sejati itu harus memiliki bukti. Saudara, kita perhatikan dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, yaitu penulis kitab Ibrani telah menguraikan ada beberapa saksi iman yang telah memberi bukti imannya kepada Allah. Saudara, kesempatan ini bahwa kita perhatikan satu bukti ketika Allah memerintah Nuh membangunkan Batra di atas gunung. Satu perintah yang tidak masuk akal dalam manusia. Perintah ini tidak logik dalam pemikiran manusia. Mana mungkin ada orang yang membangun Batra di atas gunung. Pada masa itu Nuh ditertawakan oleh orang-orang yang di sekitarnya, menganggap yaitu Nuh gila. Mungkin saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi saudara siapa yang tahu di sebalik rencana Allah yang tidak masuk dalam akal manusia ini? Yang kita pahami dalam hidup ini adalah rencana yang baik. Telah Allah tentukan bagi saudara dan saya. Bukti iman yang sejati adalah melakukan ketaatan akan firman Allah. Tidak perlu siluk belok apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan dengan memberi bukti ketaatan kepada Allah. Itulah poinnya, saudara. Yang ketiga, iman yang sejati itu harus diteruskan terus menerus, tidak berhenti, tetapi ia berkata, sampai akhir hidupku aku tetap mengasihi engkau. Tuhan, sampai akhir hidupku aku tetap mencintai engkau. Tuhan Yesus Kristus, saudara, yang diberkati Tuhan, sekali lagi fokus kita kembali kepada firman Tuhan, yaitu di dalam Ibrani menegaskan kepada kita
bahwa ada orang atau saksi iman. Dalam ayat 36, ada pula orang di Egypt dan di darah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Di ayat yang ke-37, mereka dilimpari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembala dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Tetapi sampai akhir hidup mereka, mereka tetap setia, yaitu kepada Tuhan. Mereka tidak takut walaupun jasmani mereka hancur di hadapan manusia. Mereka tetap mempertahankan, yaitu iman mereka di hadapan Tuhan. Saudara, inilah iman yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bahagian orang yang berpendapat bahwa prinsip orang yang percaya, orang yang beriman, itu selalu diberkati dan ada mukjizat di dalam hidupnya. Saudara, kita yakin bahwa ada berkat, ada mukjizat Tuhan bagi orang yang percaya. Tetapi ada beberapa proses, yaitu dalam kehidupannya. Bagaimana dengan orang yang sudah percaya dalam Yesus Kristus, tetapi ia mengalami proses di dalam kehidupannya? Apakah orang ini tidak memiliki iman? Saudara, kita mengetahui bahwa iman itu tidak berbicara, yaitu soal berkat. Diberkati atau tidak, itu bukan urusan kita. Tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya dan beriman, kita melakukan firman Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kita, dan tetap percaya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah juru selamat saya. Itu adalah iman yang benar. Diberkati atau tidak diberkati, itu adalah urusan Tuhan Yesus, saudara. Ingat baik-baik, ada orang tua ketika melihat anaknya yang setia, yaitu melakukan perintah orang tuanya, dan ketika anak tersebut memerlukan sesuatu pertolongan, yaitu orang tuanya malah menutup mata. Saudara, jawabannya tentu tidak. Ada orang tuanya seperti itu. Orang tuanya segera, yaitu menolong, pasti memberi kecukupan, yaitu kepada anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh lebih daripada orang tua yang ada di bumi, jika orang tua yang ada di bumi ini mampu, yaitu memberi apa yang terbaik untuk anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus lebih mampu, yaitu memberi apa yang terbaik untuk saya dan saudara. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk menutup firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi hari ini,
saya ingin membawa kita yaitu mendengar, yaitu satu ilustrasi. Saudara, ceritanya begini. Hampir semua orang tahu cerita Tarzan. Walaupun tidak semua orang tahu siapa Dege. Dege dialah penulis cerita Tarzan. Anehnya, Dege ini yang banyak menceritakan dengan fasih tentang hutan di mana dan macam-macam peristiwa, yaitu di Afrika dengan Tarzannya. Itu belum pernah sekalipun datang di Afrika. Iman kepada Tuhan Yesus adalah percaya dan menyerah diri kepadanya tanpa harus kita melihat, namun melalui mata iman, yaitu dapat merasakannya. Nah, saudara, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, sebab di dalamnya kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah iman yang sejati, seperti mana yang dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Saudara, firman Tuhan begitu jelas bagi kita pada pagi hari ini, supaya kita tetap memiliki iman yang sejati. Walaupun kita menghadapi pandemik pada hari ini, kita menghadapi berbagai cabaran, yaitu di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengajar kita supaya kita tetap yaitu beriman, yaitu kepada Tuhan. Supaya melalui iman kita tetap kukuh dan kita tidak akan terumbang-ambing. Walaupun keadaan yang kita alami pada hari ini. Saya percaya dan yakin bahwa melalui firman yang kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini akan memberkati yaitu kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu oleh sebab kasih dan anugerah-Mu. Kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat memiliki iman yang sejati untuk menguatkan kami menghadapi keadaan pada masa ini, di mana kami menghadapi berbagai cabaran, yaitu di dalam kehidupan kami sewaktu pandemik ini. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu mengajar kami, karena imanlah yang akan memberi kami kekuatan, karena imanlah akan membuat kami yaitu tetap hidup teguh, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Walaupun kami menghadapi berbagai cabaran, tetapi kami percaya dan yakin melalui iman yang ada pada kami tidak dapat diumbang-ambingkan oleh perkara-perkara yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, yaitu melalui kebenaran firman-Mu. Melalui firman ini akan hidup, yaitu di dalam setiap pribadi kami, supaya kami dapat mempraktikkan iman yang sejati itu, yaitu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur semua ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita doa, masuk dalam doa penutup pada pagi hari ini. Mari saya bawa kita, yaitu di dalam doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, di mana Engkau telah menyertai kami sepanjang kami ada di tempat ini. Kami sudah belajar tentang firman-Mu, dan melalui firman ini akan menguatkan iman percaya kami. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat kami ya Tuhan, yang turut dalam kebaktian pada hari ini, supaya mereka diberkati melalui kebenaran firman-Mu, supaya mereka tetap memiliki iman yang sejati, supaya mereka tidak mudah diumbang-ambing oleh percobaan-percobaan sewaktu kami menghadapi pandemik pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan, yaitu di dalam kehidupan mereka sewaktu menghadapi pandemik ini. Ada di antara yang hilang punca pendapatan, ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan. Kami mau berdoa khusus bagi mereka Tuhan, kuatkan mereka untuk menghadapi semua cabaran ini, supaya melalui pimpinan dan penyertaan Tuhan, Engkau dapat memulihkan kehidupan mereka seperti biasa. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik yang dijangkiti oleh pandemik atau COVID. Kami doakan mereka Tuhan, supaya Engkau sembuhkan mereka, dan melalui kesembuhan yang Kau berikan kepada mereka, supaya mereka dapat bersaksi tentang kemuliaan nama-Mu. Itu menandakan satu bukti bahwa Engkau sentiasa memperhatikan orang yang percaya kepadamu, yang beriman kepadamu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka yang bersedih, mungkin kehilangan orang yang mereka kasihi. Kuatkan mereka Tuhan, pulihkan mereka untuk menghadapi semua kesulitan
kesesakan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Dan melalui semuanya ini, mereka dikuatkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengingatkan, yaitu negara kami yang kami cintai, di mana pada hari ini ya Tuhan, penyakit ataupun COVID yang telah menular di dalam negara kami, di dalam negeri kami, maupun di dalam kampung-kampung di dalam negeri kami. Kami tahu itu Tuhan, bahwa itu satu masalah yang dihadapi oleh setiap masyarakat yang ada di dalam negara kami dan negeri kami. Kami doakan para pemimpin negara kami supaya mereka mempunyai hikmat, kebijaksanaan untuk mencari alternatif yang baru untuk menyelesaikan, menenangkan, yaitu masyarakat ataupun rakyat yang ada di dalam negara kami. Kami doakan juga anak-anak Tuhan supaya mereka juga kuat di dalam Tuhan, supaya mereka tidak khawatir, supaya mereka tidak takut tentang apa yang berlaku di hadapan kami pada masa ini. Karena Engkau sudah berbicara kepada kami, Engkau sentiasa menyertai setiap orang yang percaya kepadamu. Kami yakin bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggal, yaitu setiap kami. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami Tuhan, supaya kami tetap memiliki iman yang sejati, seperti mana firman yang kami sudah belajar pada hari ini. Dan melalui firman itu akan menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang hari-hari di depan kami. Baik bagi mereka yang bekerja melalui online, yang bekerja di rumah, baik para pelajar yang belajar melalui online juga. Tuhan tolong pimpin mereka, beri mereka hikmat, supaya mereka dapat melakukan semua kerja-kerja mereka sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu begitu indah bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, ini permohonan kami. Kami juga mohon keampunan daripadamu seandainya kami melakukan dosa, baik dosa yang kami sadari ataupun yang kami tidak sadari. Engkau yang lebih mengetahui, yaitu segala isi hati kami. Kami percaya dan Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Engkau berkati kami, pimpin kami Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan sentiasa melindungi kami, karena Engkaulah perisai bagi setiap kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya.